Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Oke, adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi logaritma dan grafiknya ya. Bagi kalian di kelas 10 SMA, ini adalah materi matematika peminatan. Nah, seperti apa? Perhatikan baik-baik dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip supaya kalian betul-betul paham. Oke. Kita mulai materi dari bentuk umum fungsi logaritma. Adik-adik perlu kalian tahu sebelum jauh membahas fungsi logaritma, bentuknya terlebih dahulu ya. Y sama dengan fx sama dengan a log x bentuknya. Ya, dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Ini adalah syarat dari logaritma ya adik-adik ya, supaya berlaku. Ada satu lagi, harusnya x-nya juga harus positif. Gitu ya. Nah, sebetulnya fungsi logaritma itu merupakan bentuk inverse adik-adik. Inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen, ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi eksponen, fx sama dengan a pangkat x. Nah, logaritma itu adalah inverse-nya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Mencari nilai fungsi logaritma. Contoh, misalkan ada fx 3 log x ditambah 8. Di sini x ditambah 8-nya dikurung ya, berarti jadikan 1. Tentukan nilai dari f-5, f1, dan f19. Oke, berarti kan gini. Kalau fx-nya sama dengan 3 log dalam kurung x ditambah 8, berarti ketika kita mencari f negatif 5, maka x-nya kan kita gantikan dengan negatif 5. Itu ya, simpelnya. Berarti ini negatif 5 ditambah 8. Kan gitu. Sama dengan 3 log berapa? Negatif 5 tambah 8, 3. Maka sama dengan 1. Ini bermanfaat sebagai latihan ketika nanti kalian belajar membuat grafik fungsi logaritma ya. Kemudian kita lanjutkan f1. F1 itu berarti sama, x-nya kita ganti dengan 1. Berarti sama dengan 3 log 9. Nah, 9 itu berarti kan 3 kuadrat ya. Atau begini, 3 log 9 berarti artinya 3 pangkat berapa sama dengan 9? Maka 3 pangkat 2. Gitu kan ya. Oke, F19 sama dengan 3 log X-nya kita ganti 19 ditambah 8, berarti berapa? 3 log 27 sama dengan berapa? Kayak tadi, 3 pangkat berapa sama dengan 27? Tadi kan 3 pangkat 3. Gitu ya. Adik-adik masih ingat ya, kalau misalkan A log X sama dengan B, katakanlah gitu, berarti apa? X sama dengan A pangkat B, kan gitu ya. Jadi kalau ada 3 log 9 misalkan sama dengan B, berarti 9 itu sama saja 3 pangkat B. Iya kan? 3 pangkat berapa sama dengan 9? Berarti kan 3 pangkat 2. Masih ingat ya? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Fx sama dengan setengah log dalam kurung x ditambah 3 dikurangi 2. Tentukan nilai f-1, f1, dan f5. Oke, sama seperti tadi, f-1 berarti kan x-nya kita ganti dengan negatif 1. Ya, ini dikurangi 2 berarti sama dengan setengah log berapa ini? 2, gitu kan ya, dikurangi 2. Nah, kalau seperti ini berarti kan ini kita cari dulu nilainya berapa. Ya kan? Berapa ini? Nah, kalau misalkan susah, kalian bisa menggunakan sifat logaritma. Setengah itu 2 pangkat min 1. Ya enggak? Kalau setengah itu kan sama saja 1/2 pangkat 1. Atau bisa juga dibuat 2 pangkat min 1. Ya. Log 2. 2 itu 2 pangkat 1. Dikurangi 2. Berarti kalau seperti ini gimana? Pangkat yang di sini ke depan, di atas ya, yang ini ke depan juga tapi di bawah. Maka jadinya 1 dibagi min 1 dikali 2 log 2 dikurangi 2. 2 log 2 berapa? 1. Iya kan? Kalau sama kan pasti nilainya 1. 1 dibagi min 1, min 1. Min 1 dikurangi 2 berarti min 3. Jelas ya? Oke, sekarang F1. Kalau F1 gimana? Berarti setengah log
1 ditambah 3 dikurangi 2, berarti setengah log berapa? 4 dikurangi 2, kan gitu ya. Sama seperti tadi, berarti 2 pangkat min 1 log 4 itu 2 pangkat 2 dikurangi 2, maka sama dengan berapa? 2 dibagi min 1. Jadi pangkat yang belakang dulu ya, baru yang depan. Dikali 2 log 2. Nah gini, 2 log 2 berapa? 1, kan bentuknya A log A, iya kan? 2 dibagi min 1 min 2, min 2 kali 1 kan min 2 dikurangi 2 berarti min 4. Oke, lanjut F5. F5 berarti X nya kita ganti dengan 5 ditambah 3 ya, dikurangi 2, nanti sama dengan setengah log 8 gitu ya. Setengah log 8 dikurangi 2, sama seperti tadi 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3 dikurangi 2, sama dengan 3 dibagi min 1 dikali 2 log 2 dikurangi 2. Nah 2 log 2 nilainya 1, iya kan? 3 dibagi min 1 min 3 dikurangi 2 berarti min 5. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan lagi tentang sifat-sifat logaritma. Yuk, bagi yang belum subscribe jangan lupa klik loncengnya ya. Sifat-sifat dari logaritma ini ya adik-adik. Yang pertama terdefinisi X lebih dari 0, ya kan? Tadi kan bentuk F lah A log E, ya kan? A-nya itu harus positif, tidak 1 ya, dan X-nya lebih dari itu ya. Kemudian yang kedua memotong sumbu X di 1,0. Jadi selalu memotong di sumbu X 1, itu ya. Mempunyai asimtot tegak sumbu Y. Oke. Jika A-nya lebih dari 1 maka grafik monotonnya dari bawah ke atas, gitu ya. Kalau A-nya lebih dari 0 kurang dari 1 atau bentuk pecahan A-nya, maka grafiknya monoton turun. Nah, grafik kayak gini ya. Perhatikan ini adalah bentuknya sama. Grafik dari logaritma, fungsi logaritma A log X, Fx X. Bedanya apa? Bedanya di A-nya. Sini itu A-nya lebih dari 1. Kalau yang ini A-nya antara 0 sampai dengan 1 atau bentuk pecahan. Jadi di sini dia monoton naik, kalau yang di sini dia monoton turun. Gitu ya. Jadi dia turun ke bawah. Ini dia naik. Nah, gitu ya. Bedanya di situ. Dan dia selalu ini memotong di 1,0 ya. Nah, sumbu Y ini adalah asimtot tegaknya. Oke. Nah, gimana Kak cara menggambarkan grafik fungsi logaritma? Perhatikan di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, buat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Jadi kita buat tabelnya nanti. Yang pertama kali ya. Yang kedua adalah setelah tabel dibuat, kemudian kita letakkan setiap titik yang diperoleh pada langkah A ini ke bidang kartesius dan hubungkan titik-titik itu dengan kurva mulus, gitu ya. Jadi kurva mulus itu maksudnya gini, kurvanya tidak patah-patah, gitu ya. Oke, perhatikan contoh berikut. Jangan lupa klik like dan komen di kolom komentar ya. Contoh kedua, gambarkan fungsi logaritma fx sama dalam kurung x min 2 ditambah 1. Solusinya, yang pertama kita buat tabel ya, kita buat tabel di sini x, di sini fungsinya f. Nah, nanti ini hasilnya ya. Bentuk koordinatnya dengan fx atau y, gitu ya. Nah, untuk kan nilai x di sini sebetulnya sih ya, cuman gini, kita juga harus memperhatikan di sini numerusnya itu x min 2. Numerus tadi kan harus lebih dari 0 ya. Kalau A log x, x lebih dari 0. Berarti ini harus lebih dari 0. Artinya apa? Kalau kita mau memasukkan nilai x, x-nya itu harus kita masukkan lebih dari 2. Gitu. Jadi 2, berapa boleh, atau 3 dan seterusnya. Ya, jangan dimasukkan x-nya 0, artinya negatif. Kalau negatif 2 log min 2 nggak bisa dicari ya. Oke, jadi kalau misalkan ini saya buat titik-titik gitu, ini saya buat kalau saya masukkan 2 nggak boleh, nggak bisa gitu ya. Kalau saya masukkan 2,1 bisa, karena nanti kan tetap
2,1 dikurangi 2 jadinya 0,1. 2 log 0,1 berapa? Ya, itu harus menggunakan alat bantu ya. Kita tidak bisa menggunakan hitungan langsung. Oke, jadi bisa nanti kita buat 2,1 misalkan. Pakai alat bantu ya. 2,2 misalkan. Itu ya. 2,2 misalkan gitu. Atau kalau kita mau hitung langsung tanpa alat bantu ya kita mulai dari 3 saja. Kalau X-nya diganti 3 berarti berapa? F3. F3 berarti kan jadinya 2 log 3 kurangi 2 berarti kan 1 ditambah 1. 2 log 1 berapa? Kan 0. Iya kan? Ditambah 1 berarti sama dengan 1. Jadi ketika X-nya 3, Y-nya 1. Kemudian kalau X-nya 4 berapa? Kita masukkan aja X-nya 4 berarti 2 log 4 dikurangi 2. Iya kan? Berarti 2 log 2 ditambah 1. 2 log 2 berapa? 1 ditambah 1 jadinya 2. Gitu ya. Ini 2. Oke, kalau kita masukkan 5 nanti jadinya 2 log 3. Kita juga harus menggunakan alat bantu. Ya, kita masukkan berapa nih? Supaya bisa 6 ya. Kita masukkan 6. Kalau dimasukkan 6 kan jadinya 2 log 4. Iya kan? F6 berarti 2 log 6 kurangi 2 berarti 4 ditambah 1. 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2 ditambah 1 berarti 3. Gitu ya. Oke, dan seterusnya gitu aja. Nah, yang ini gimana Kak? Ini kita gunakan alat bantu ya. Yang ini ya, kita gunakan alat bantu. Ini kalau kita hitung adik-adik jadinya ketemunya negatif 3,32 gitu ya. Kalau yang ini kita hitung nanti ketemunya negatif 2,32. Bisa kalian cek menggunakan kalkulator gitu ya. Jadi kalau gitu gimana? Berarti di sini koordinatnya ya. Koordinat di sini berarti 2,1, negatif 3,32 gitu ya. Di sini berarti 2,2, negatif 2,32. Nah, kalau yang ini berarti apa? 3,1. Yang ini berarti 4,2. Ini berarti 6,3 dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan langkah kedua, letakkan koordinat X, Y pada diagram Kartesius. Kemudian hubungkan. Nah, kalau kita hubungkan jadinya seperti ini gambarnya adik-adik. Perhatikan ya. Ketika X-nya 3, dia 1. Ini kan 3,1. Gitu ya, 3,1. Kemudian kalau X-nya 4 di sini 4,2. Iya kan? 4,2. Kalau X-nya 6, sini kelihatan persis 6,3. Itu ya. Kalau 2,1 ya ini yang nggak kelihatan. Yang jelas dia tidak akan pernah menyentuh ini X sama dengan 2. Oke, kalian bisa coba gambarkan grafik fungsi logaritma bentuk-bentuk yang lain. Coba sendiri ya. Baik, demikian adik-adik, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Permatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.